Hai, nama saya Alda. Karena ketentuan ujian praktek PKWU yang membebaskan kami para muridnya berkreasi dalam bentuk video, saya memutuskan untuk mengambil bahan pembahasan dari salah satu hobi saya, yaitu membaca novel. Saya akan menjelaskan atau lebih tepatnya mereview sebuah cerita dari salah satu platform baca digital yang populer di kalangan pembaca maupun penulis, yaitu Wattpad. Menurut Wikipedia, Wattpad adalah layanan situs web dan aplikasi telepon pintar asal Toronto, Kanada yang memungkinkan penggunanya untuk membaca ataupun mengirimkan karya dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya. Wattpad diluncurkan pada tahun 2006 oleh Alan Lau dan Ivan Yeun. Cerita yang saya pilih untuk direview adalah sebuah cerita dari salah satu penulis Wattpad favorit saya, Cross Troya. Sejauh ini, cerita-cerita dari Kak Troya yang sudah saya baca gak pernah ngebosenin. Dari gaya bahasanya, karakter-karakter tokoh yang dia ciptakan, alur dan pesan moral dari ceritanya selalu bikin betah, excited, dan yang utama, ngajak para pembacanya untuk mendewasakan pikiran. Begitu juga dengan satu cerita dari Kak Troya yang terakhir saya tamatkan, Substansi. Substansi dirilis pada tahun 2017 dan berhasil masuk ke list The Waities 2017 winner, ajang penghargaan tahunan Wattpad untuk berbagai macam cerita. Satu hari sebelum video ini dibuat, tepatnya tanggal 8 Maret 2021, cerita ini sudah mencapai sekitar 1 juta pembaca dan mengumpulkan 124.000 like hanya dengan 17 bagian, dengan prakata dan epigraf di dua bagian awal cerita. Di bagian prakata, Kak Troya menjelaskan bahwa substansi masuk dalam seri relevansi. Seri ini berisi cerita mengenai kisah cinta dengan dua tokoh utama yang tidak berakhir bersama. Substansi sendiri bercerita tentang seorang perempuan bernama Kintan yang secara tidak sengaja atau mungkin sedikit konyol bertemu dengan laki-laki bernama Mahesa Silalahi. Kalau istilah yang disematkan Kak Troya untuk tokoh utama laki-laki ini, orang-orang di piramida puncak. Mahesa pintar, berwibawa, populer, dan hal positif lainnya. Awalnya Kintan pikir kalau Mahesa itu sekedar mahasiswa populer yang cerdas dan pandai bersosialisasi. Tapi setelah mendengar langsung bagaimana public speaking dan cara berpikir si puncak piramida ini, pendapatnya berubah. Bagi Kintan, Mahesa lebih dari itu. Kintan kagum, dan kekagumannya itu lambat laun jadi sebuah rasa ketertarikan. Tapi ya, balik lagi, cerita ini adalah seri relevansi. Dua tokoh utamanya tidak berakhir bersama. Dalam cerita, Kintan ini digambarkan sebagai karakter tokoh yang terlalu rendah diri. Jomplang banget lah sama Mahesa. Kintan ngerasa gak pantas aja gitu, ngerasa jelek, ngerasa bodoh, ngerasa terlalu bongsor untuk ukuran cewek pada umumnya. Pokoknya pandangan dia untuk dirinya sendiri tuh rendah banget. Sifatnya itu yang bikin dia selalu minder, sampai gak pede untuk memulai hubungan yang lebih dekat dengan Mahesa. Walaupun banyak termotivasi oleh karakter Mahesa, tetap aja Kintan ngerasa gak seharusnya bersanding dengan Mahesa yang terlihat sempurna. Cerita ini tuh simple, beda dengan kebanyakan cerita yang konfliknya terlalu ruwet sampai kita mengabaikan moral of the story. Bagi saya, untuk menyerap moral dari substansi ini tuh terkesan lebih kena, karena kita gak perlu mikirin endingnya nanti seperti apa, atau bagaimana si tokoh dalam cerita menyelesaikan konflik-konfliknya. Karena ceritanya yang simpel ini, kita sebagai pembaca ngerasa sangat relate dengan Kintan. Karena sebenarnya ya, karakter Kintan ini tuh pernah ada atau mungkin sedang ada di diri kita. Kita yang tanpa sadar sering memandang rendah diri sendiri, merasa gak worth it, padahal kita tuh punya kelebihan. Mau berbeda atau sama dengan kebanyakan orang, tetap aja itu kelebihan. Selain self-acceptance yang diajarkan di novel online ini,
Kak Toria juga mengungkapkan kalau dia menulis substansi ini simply untuk berbagi pemahaman tentang realita yang sesungguhnya. Pembaca novel, apalagi genre tenlit-tenlit di Wattpad, pasti udah gak asing banget sama tipe cerita cowok populer kasta sultan yang secara ajaib naksir sama cewek biasa padahal baru ketemu, dengan alur yang dikemas mungkin biar para pembacanya tuh ngefly, baper. Padahal di dunia nyata gak gitu, gak semulus itu. Bingung sih jelasinnya gimana. Pokoknya gaya bahasa Kak Toria ini tuh selera saya banget. Gak kaku, tapi masih memperhatikan kaidah penulisan yang baik dan benar. Karena gak jarang saya nemuin satu cerita yang penulisannya kayak lagi chatan sama teman, serba disingkat. Pokoknya cerita ini tuh recommended banget buat kamu-kamu yang butuh motivasi sekaligus tamparan realita hidup. Motivasi seperti Kintan yang akhirnya menerima dirinya sendiri, menerima tingginya, menerima warna kulit aslinya. Sekaligus tamparan realita hidup. Seperti Kintan yang sadar kalau memang Mahesa itu bukan ditakdirkan untuk dia. Karena saya udah falling in love banget sama substansi, rasanya susah untuk dari kekurangan cerita ini. Saya suka cerita yang pendek, terkesan sederhana, gak bertele-tele, dan lebih gampang untuk dicerna maksudnya. Tapi mungkin, untuk beberapa orang, cerita dengan hanya 15 part terkesan pendek banget kali ya. Habis baca, kayak ada part yang hilang. Bahkan di beberapa bagian, cuman beberapa kali scroll aja udah habis. Kalau dilihat dari tujuan cerita ini dibuat, yang lebih fokus ke penyampaian moral, bagi saya 15 part dengan total 17 part udah cukup banget sih. Jadi nggak tahu juga ini bisa dikatakan kekurangan atau tidak. Tapi ya semua ini murni opini saya. Bagus tidaknya kalian sendiri yang menyimpulkan setelah menamatkan cerita ini. Sekian video yang saya buat. Jika ada kesalahan kata ataupun informasi, saya mohon maaf karena itu semua datang dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Akhir kata, dadah.